Woi, terobos woi. Woi, maaf. Maaf. Maaf woi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Bagaimana kabar kalian? Gua doakan kalian sehat selalu ya teman-teman. Oke, hari ini kalian bisa lihat di sini ada sebuah kendaraan bus, dan pastinya kalian tahu ini adalah game simulator bus. Dan hari ini kita akan menjadi seorang sopir bus dan akan mengendarai bus Sumber Kencono. Akhir-akhir ini gua lagi suka banget mainin simulator, khususnya simulator bus ini. Nah, meskipun ini game bukan game baru ya teman-teman, ini termasuk game lama, udah lama sekali update-nya, apa itu namanya, rilisnya. Tapi di tahun 2026 ini masih sangat worth it untuk dimainkan dan layak untuk gua rekomendasikan kepada kalian semua. Game ini namanya Bus Simulator Indonesia. Kita bahas sedikit saja karena pastinya kalian juga sudah tahu tentang game ini. Sedikit banyaknya pasti kalian sudah tahu yang namanya game simulator. Ya, kita mengendarai bus, jadi seorang sopir, menjalankan bus atau menyetir bus di kota atau di jalan raya. Tapi sebelum itu, gua ingatkan, untuk menjadi seorang sopir kita harus punya beberapa syarat. Pertama, pandai menyopir, bisa menyopir bus, mobil, truk, intinya sudah pandai dan punya SIM, punya syarat-syarat surat-surat lengkap. Jadi tidak boleh asal menjadi seorang sopir ya teman-teman, untuk di dunia nyata teman-teman. Tapi kalau di sini kita bebas, meskipun nggak punya SIM, nggak punya surat-surat lengkap, umur belum mencapai 17 plus, nah los, kita lanjut menjadi seorang sopir. Kita bahas dulu gamenya. Game ini kurang lebih ukurannya berapa ya, ukuran dulunya sekitar 800 MB-an, kalau gua download di tahun 2026 ini. Setelah itu ada login, diminta download lagi sekitar 200 MB-an, dan update juga mendownload petanya itu juga sama, 200 MB-an. Jadi cukup kecil ukurannya, cukup kecil, jadi cukup ringan untuk dimainkan. Kalau keseluruhan gua belum melihatnya, nanti coba gua masukkan ke di deskripsinya. Nanti kalian lihat di deskripsinya, nanti gua cantumkan. Oke, dari menu-menunya ini sangat simpel sekali, tidak banyak menu-menu seperti pada game RPG yang biasanya menunya banyak sekali. Kalau di sini tidak, kita langsung mulai dari paling atas, dari kanan. Ini adalah menu reward login harian, hadiah harian. Lalu ini hadiah dari menonton iklan. Ini papan peringkat, bukan papan peringkat, ini namanya pencapaian. Ini daftar pencapaian yang harus kita selesaikan agar mendapatkan hadiah, dan hadiah cukup lumayan juga berupa uang. Ini peringkat
Nah, gagal memuat peringkat karena ini gua coba menggunakan tanpa data teman-teman. Jadi game ini bisa dimainkan secara online dan juga secara offline. Online dan offline sama-sama ada keuntungan dan kerugiannya. Nanti kita bahas. Ini pengaturan, setir, visual, suara, lain-lain, dan peta. Nah, peta ini mendownload secara manual untuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi untuk pertama kali kita download hanya ada Jawa Barat saja petanya, yang lainnya kita mendownload manual di dalam game. Lalu di bagian atas kiri ini adalah nama kita, nama dari apa itu namanya, player kita sebagai player. Lalu ada daftar uang atau jumlah uang yang kita miliki, dan uang ini kita dapatkan dari tadi mendapatkan dari menonton iklan. Dua, mode permainan ini yang kalian kita lihat di bagian kiri atas yang warna-warni ini, ada hijau, biru, ungu. Ini adalah mode gameplay atau mode permainannya, dan ini bisa kita mendapatkan uang ini kita dapat dari narik, lalu pariwisata. Nah, ini narik dan pariwisata, kita bisa mendapatkan uang di sini setelah kita menyelesaikan misinya, menyelesaikan perjalanannya. Kalau tidak selesai bisa kita simpan, kita bisa memainkannya setelah kita login lagi. Meskipun secara offline tetap bisa disimpan di dalam gamenya. Jadi meskipun kita memilih jalan yang jauh, misalnya jalan yang sangat jauh dan tidak selesai dalam waktu singkat, kita bisa meninggalkannya dan kita bisa menyimpannya, dan kita bisa melanjutkannya setelah kita login kedua atau login selanjutnya. Dan kalau menyelesaikan dengan misinya kita selesaikan, kita mendapatkan uang, dan uangnya bisa kita gandakan dengan cara menonton iklan. Nanti di akhir misi akan muncul mendapatkan hadiah berupa bayaran uang, lalu ada pilihan menonton iklan agar menggandakan hadiah tersebut. Kalau untuk ngelayap tidak bisa mendapatkan uang. Dan main bareng pun juga, main bareng ini mabar bersama teman-teman. Lalu di bagian bawah ada garasi. Ini adalah untuk ternyata gak bisa teman-teman. Gua baru tahu ternyata untuk ada di garasi, toko, dan sopir ini kita harus menggunakan data. Karena kalau sebatas gameplaynya, kita memainkan gameplaynya menyetir bus di jalanan, kemarin gua bisa menggunakan offline, tapi gua nggak tahu kalau ternyata, dan ini belum gua coba kalau di sini belum gua coba. Kalau di garasinya nggak tahu, ternyata kalau di garasi harus menggunakan data. Kita coba hidupkan datanya dulu. Oke, coba. Oh iya, masuk garasi harus menggunakan data teman-teman, ternyata. Nah, untuk di garasi ini kita bisa memperbaiki bus kita kalau keadaannya buruk. Ini servis, bagian menunya di bagian atas ini gambaran busnya, ini bagian servisnya, ini pewarnaan. Untuk pewarnaan ini kita mengunduhnya secara manual. Nah, manual tidak melalui Google Play, tapi manual melalui
situs. Ini adalah musik apa itu, bel telolet, musik bel atau telolet. Jadi belnya ada bel standar dan ada bel telolet, ada 3 macam. Ini udah bawaan, tapi juga bisa kita isi dengan yang lain. Nanti kalian coba sendiri. Karena bawaannya juga sudah keren, jadi nggak perlu kita reset. Lalu ini bagian apa itu namanya ini? Ini bagian body. Aksesoris. Ada banyak sekali. Ini ada lingkaran-lingkaran, ini kalian klik aja. Nanti ada pilihan di bagian kirinya. Mau yang mana? Ini aksesoris. Nggak terlalu terlihat kalau aksesoris bagian mobil ini. Nggak terlalu terlihat kalau untuk aksesoris body ini. Ini roda juga sama, tidak terlalu terlihat di jalanan. Nah, ini kalau untuk LED stripping LED ini, nah ini ada pilihan banyak sekali. Kalian pilih salah satunya saja, atau kalian pilih semuanya. Nanti biayanya di bagian bawah ini, misal ini keranjang. Nah, kalian pilih bayar sekarang. Ini pilih bayar sekarang, kembali ke toko. Ini posisi kursinya bagian dalam, ini juga bisa. Aksesoris mana ini aksesoris. Lalu yang terakhir adalah musik. Musik ini ada 2, ada radio dan ada musik bawaan. Musik bawaan. Musik dari library, dari perangkat kita atau device kita. Gua sudah mengisinya berapa ini buat hiburan di jalanan. Kita bisa memainkan musik ini, tapi gua tidak bisa menunjukkannya di sini karena nanti kena strike, kena pelanggaran nanti kalau di sini. Jadi gua hanya menunjukkan daftarnya saja. Nah, ini bisa kita isi secara manual nanti di video yang lain aja, karena di sini nanti menghabiskan banyak waktu kalau di sini. Cara-caranya untuk kalian para player lama atau para penikmat game pasti kalian tahu ini caranya gimana. Tapi bagi yang belum tahu, nanti gua tunjukin di video yang lain ya teman-teman. Kalau video ini rame, jadi usahakan ini rame, terutama rame like-nya ya teman-teman. Oke. Setelah garasi ada toko. Toko ini untuk kita membeli bus teman-teman. Nah, dari harganya yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, kalian bisa memilihnya, milih yang bus yang mana yang ingin kalian miliki, kalian bisa membelinya. Dan pembelian ini ya menggunakan uang, dan uangnya bisa kita kumpulkan dengan cara tadi, menarik dan pariwisata, jadi charteran. Oke, sebelah bawah ada, bagian bawahnya lagi ada sopir. Nah, ini ada pilihan Bayu, Mulyono, Gilang, dan Anissa. Ini juga kita membelinya, tapi untuk bawaan dari login pertama kita mendapatkan gratis yang Bayu ini, yang lainnya beli. Nah, ini enggak terlalu penting juga, karena
meskipun kita bisa mengeluarkannya dari bus di tengah perjalanan, tapi nggak bisa diapa-apain, orangnya nggak bisa diapa-apain. Atau misalnya buat berhenti di tempat makan, terus ada gameplaynya membeli makanan, makan dulu atau gimana nggak ada. Jadi nggak terlalu penting bagian sopir ini. Lalu di bagian bawah lagi ada mood. Ini semacam tambahan untuk membuat game ini lebih baik lagi, dan mood ini bisa kita tambahkan secara mandiri dari diri kita sendiri untuk menunjang game ini lebih baik lagi. Untuk mood kayak semacam cheat gitu loh, tapi juga nggak akan mengaruhi player lain, karena game ini tuh termasuk game solo, game permainan secara mandiri. Jadi meskipun ada cheatnya nggak ngaruh untuk player lain, bukan seperti game kompetitif atau game battle. Kalau ada salah satu yang pakai cheat akan menyusahkan pemain yang lain. Oke, langsung saja kita menuju ke gameplaynya dan kita bahas kekurangannya. Jadi kekurangannya di sini pertama adalah iklan, dan iklan itu pasti game semacam ini iklan itu pasti. Tapi iklan untuk game ini bisa kita akalin dengan cara mematikan daya data dan wifi nya kita matikan, maka iklan otomatis tidak ada. Tapi meskipun tidak iklannya, tetap ada loading kayak loading gamenya ada. Jadi di sini modenya kalau ada iklan yang muncul ketika di tengah perjalanan ya teman-teman, ada iklan muncul, nanti setelah ada iklan akan ada loading. Nah, jadi seperti itu. Jadi misal datanya kita matikan, kita tetap bisa memainkan game ini, tapi tetap aja loadingnya tidak bisa kita hilangkan. Ada loading. Nah, loading itu yang sedikit kurang nyaman saja, tapi nggak sampai, karena ya namanya loading kan agak lama juga meskipun nggak ada iklannya. Terus selain itu, iklannya pertama iklan itu, selain itu ini semuanya sudah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat keren. Bahkan di perjalanannya pun kita bisa mulai dari membeli bensinnya kita beli di pom bensin. Jadi kayaknya bus di dunia nyata. Kalau ada kerusakan selain di garasi ini, kita bisa memperbaikinya di jalan melalui bengkel. Nanti kalau ada bengkel kita menuju bengkel. Untuk pencucian juga sama, kita menuju tempat pencucian. Jadi benar-benar seperti bus di dunia nyata. Hanya saja tadi seperti yang gua bilang, bahwa sopirnya meskipun bisa dikeluarkan dari busnya, ketika keluar ya cuma berjalan ke kanan ke kiri memutar, nggak ada kegiatan lain. Maksudnya kayak misal ada gameplay membeli makanan, duduk dulu membeli makanan, ada mode-mode seperti itu, mungkin lebih baik lagi, lebih keren lagi. Tapi sayang tidak bisa. Oke, kita narik dulu, kita pilih narik mode terminal saja. Ada dua mode terminal dan jalan. Terminal ini jadi tujuannya cuma terminal saja, dari terminal ke terminal, dari terminal satu ke terminal yang lain gitu. Kalau untuk terminal dan jalan ini kita bisa mengambil penumpang di terminal dan di tengah perjalanan gitu. Nah,
Kalau untuk mode terminal dan jalan ini nanti kelamaan atau terlalu ribet, jadi kita pilih terminal saja. Antar terminal ini lebih mudah dimainkan. Kita pilih jarak yang dekat saja biar tidak memakan waktu yang lama. Kita pilih jalur. Nah, untuk memilih jalurnya ini karena kita posisi dari garasi kita itu tidak ada di peta, garasinya di mana, di tempat yang mana nggak ada, jadi kita harus memilih titik mulai dan titik tujuan ya teman-teman. Bebas mulai dari mana saja, kita pilih yang dekat-dekat saja. Kita pilih mulai dari Solo menuju ke Wonogiri. Jadi kayak ibarat kita tuh punya banyak garasi di setiap kota, dan kita siap menjadi sopir ketika ada permintaan dimanapun berada, mau itu di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan sekalipun, bahkan Sulawesi juga ada. Jadi bebas. Nanti lain kali kita akan mencoba melakukan perjalanan ke dua pulau ini, pulau ketiga, pulau yang lain. Tapi sayang ini belum gua download, dan setiap perjalanan semakin jauh perjalanan semakin lama gameplaynya. Jadi kita pilih jalur yang paling dekat saja, Solo ke Wonogiri. Nah, dan semakin panjang perjalanan maka biaya yang kita dapatkan juga semakin besar teman-teman. Kalau dekat ya sedikit sedikit, ini cuma 8.800 dekat karena dekat, jadi bayarannya sedikit. Oke, kita pilih berangkat. Tadi ada iklan. Nah, setelah iklan ada loading. Ini biasanya begitu di tengah-tengah gameplay. Nah, ini kita bisa matikan datanya, kita bisa memainkannya tanpa ada iklan. Tapi kalau tidak ada iklan, kalau tidak ada data yang nyala, maka kita tidak bisa membayar. Jadi ketika membayar tol, membayar biaya servis, biaya cleaning, biaya apapun, ada biaya di dalamnya, maka kita harus menghidupkan data. Tanpa menghidupkan data kita tidak bisa membayar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini bagian menu-menunya. Banyak sekali, dan ini semuanya berfungsi. Ada beberapa yang kalian tadi coba satu-satu. Jadi yang paling utama ini adalah on, ini bagian on off ini. Kalau on berarti busnya nyala, kalau off berarti mati. Untuk perjalanan, untuk semuanya ini meskipun kalian nggak kalian gunakan, kalian simpan begini, ini juga nggak ngaruh sama sekali. Yang penting kalian bisa melihatnya. Yang penting kalian bisa melihat jalan yang kalian tuju, kalian bisa mengarahkannya, terutama dari peta ini. Peta ini warna biru ini. Untuk tampilan dari kamera ini ada di bagian sini. Nah, dulu ada 4 mode. 1 ini mode seperti ini, mode 2 dari dalam, mode 3 ini bisa diarahkan. Lalu mode 4 dari jauh. Ini jarak jauh, kameranya diam, mobilnya yang berjalan terus, busnya berjalan terus. Mode 4. Yang paling mudah mode 1. Nah, untuk tadi yang gua bilang yang paling gua suka ini adalah di sini, di bagian pilih radio ini. Di sini.
radio ini, kalian pilih bagian musik bagian bawah. Nah, ini nanti kita bisa memutar musik di jalan. Gua tunjukin nanti. Nanti kita tunjukin di jalan. Oke, kita mulai jalanan dulu. Ini D untuk maju. Kalau kita gas ini maju. Oke, para penumpang naik, kita bisa melewatinya di bagian kanan. Kita klik kanan atas, ini ada lewati, kita pilih lewati juga bisa, kita tunggu juga bisa, lewati aja dan cepat. Kalau untuk R, kalau kita pilih R, nanti ini kita klik maju, dia akan mundur. Kita klik kita pencet gasnya, dia akan mundur. Tapi kalau D, nanti dipencet gas, dia akan maju. Oke. Aduh, nabrak teman-teman. Maaf, belum punya SIM. Belum punya SIM gua. Oke, pelan-pelan, bentar. Oke, nice. Waduh, hujan teman-teman. Oke, nice. Kita nyalakan lampunya. Nah, karena hujan harus kita nyalakan lampunya di bagian sini, bagian kiri. Nah, tadi yang bagian klakson atau belnya nih di bagian setir juga ada. Nah, ini juga bisa. Di bagian sini terlihat om. Nah, bagian nomor 1, nomor 2. Nah, ini bagian nomor 3. Nah, bentar, belok. Kita nyalakan sennya kalau belok kanan. Wih, stop, lampu merah. Ada lampu merah teman-teman. Kita berhenti dulu kalau lampu merah. Kita harus mematuhi peraturan meskipun tidak punya surat-surat lengkap. Oke, jalan hijau. Oke, nice. Belokan yang sangat bagus. Untuk melihat kondisi busnya ada di bagian atas kanan atas ini ada gambar love. Ini adalah kondisi busnya. Di bagian tengah ada logo bensin. Ini bensinnya masih ada 72 liter. Di bagian bawahnya lagi ada kondisi jumlah uang yang kita miliki. Pelan sekali ini. Harus hati-hati, jangan sampai menabrak kendaraan lain. Nah, untuk musiknya tadi yang gua mau tunjukin ini, kita bisa memutarnya di sini. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. Boleh, nggak boleh. Jadi kalian coba sendiri. Nanti di rumah ya teman-teman, di rumah, di jalan. Nanti kalian coba sendiri. Oke. Belok kiri. Bentar, lampu merah, berhenti. Nah, karena ada petanya mudah sekali untuk kita menjalankan perjalanan ini. Tapi kalau kita pilih mode 2, kamera 2, sayangnya petanya nggak terlihat. Jadi kita harus benar-benar melihat
apa itu namanya, pelang yang ada di jalan. Jadi kita harus benar-benar hafal kondisi jalanan atau tempat yang kita tuju, mau belok kemana, dan ini belok kanan ini. Tapi karena kita bukan sopir beneran, kita hanya player, harusnya ya teman-teman. Bentar lagi ada iklan. Ini kalau di bagian peta ada warna biru, ini berhenti, ada tanda birunya hilang. Ini nanti ada iklan. Nah kan, jeda iklan akan ditampilkan sebelum memuat peta selanjutnya. Ini petanya ini, iklannya ini kita bisa akali dengan cara mematikan data, tapi tetap aja ada loadingnya. Nah, ada loadingnya kan. Nah, tadi gua mau nunjukin kamera 2-nya ya, karena ini pasti playernya bukan hanya orang dewasa atau benar-benar sopir ya, tapi juga ada anak-anak pastinya. Bentar, kita berhenti dulu di tengah jalan. Maaf, kita berhenti dulu setengah jalan. Di bagian peta ini kan kalau di deskripsinya, di deskripsi gamenya itu untuk 3+ atau anak 3+ ke atas, umur 3 tahun ke atas. Dan kalau ya minimal tahu cara bermain game lah. Kalau mode seperti ini, kamera 1 dan kamera 3, kalau mau menuju ke titik tujuan itu gampang karena kita bisa melihat peta. Tapi kalau kita pilih kamera 2, bisa lihat, nah kita benar-benar jadi sopir di dalam bus atau dalam kendaraan. Jadi kita harus melihat papan apa itu namanya, penduduk jalan di bagian di jalanan yang muncul di jalanan. Kita harus benar-benar hafal. Kalau tidak hafal ya kita akan tersesat, tidak sampai ke titik tujuan. Kalau mode seperti ini harusnya ya mudah kalau diberi petanya kelihatan. Jadi kita bisa menjalankan bus ini tanpa harus melihat pelang-pelang, karena untuk bermain kan nggak semuanya orang dewasa ya teman-teman yang bisa membaca penunjuk jalan di jalan raya. Mungkin ada juga anak-anak yang masih, bukan saja anak-anak, bahkan orang dewasa pun gak sedikit yang bisa menyetir kendaraan dengan melihat papan penunjuk arah. Gua sendiri juga gak bisa. Kalau mungkin di jalan raya mungkin akan tersesat kalau nggak tanya seseorang. Jadi tetap harus menggunakan kamera 1 ini. Wih. Lampu merah ternyata. Oke, jalan lagi. Nah, untuk tadi LED strip tadi kita bisa menyalakannya di sini. Wow. Bagian kanan, bagian kiri.
Oh, hujan teman-teman. Nah, ini seperti benar-benar di dunia nyata ini teman-teman. Nah, ini ada pelang nih loh. Ini bagian pelang ini loh. Ini kalau kita menggunakan mode 2 lah nggak kelihatan ya, ternyata nggak kelihatan teman-teman, sudah terlalu maju. Jadi kalau kita tidak bisa membaca pelang tadi, nah kalau kita tidak bisa membaca pelang ini, ya kita hidupkan kabelnya. Nah ini Wonogiri, Solo dan kota ini, kalau kita tidak bisa membaca itu, kita juga kesulitan untuk melakukan perjalanan kalau menggunakan kamera 2. Jadi tetap harus menggunakan kamera 1 yang paling mudah. Ada lampu lagi. Oke, nggak masalah kalau pakai lampu. Nah, kalau ada lampu merah. Sebenarnya kita juga bisa menerobosnya, karena ini game kan, bebas. Kalau game mah bebas, nggak peduli peraturan apa itu, nggak peduli ini. Tapi karena ini simulator ya, kita usahakan menjadi seorang sopir yang baik teman-teman. Terus mentaati peraturan. Oke, kita cari pom dulu nanti untuk beli bensin. BBM nya habis ini 67 liter. Ini masih lumayan, ini masih banyak, ini masih bisa, ini nggak perlu karena tujuannya nggak jauh kok, bentar lagi juga nyampe. Kita gas. Oke. Woi, terobos woi. Woi, maaf woi. Nah, menerobos teman-teman. Ini nggak boleh, jangan kalian praktekkan di dunia nyata ya teman-teman. Tidak boleh menerobos lampu merah, tidak boleh, itu sangat berbahaya. Kalau di dalam game nggak apa-apa, tapi kalau di dunia nyata jangan kalian sekali-kali menerobos lampu merah ya teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Kita gas dulu agar cepat sampai tujuan. Oh, tabel dulu, kita beritahu kalau kita akan menyalip. Kita ambil jalur kanan. Oke, kita ada iklan dulu teman-teman. Setiap mau menyalip, usahakan menyalip dari kanan. Dan kalau ada mobil di depan kalian atau kendaraan lain, kalian klakson, biar mobil atau kendaraan di depan kalian mengambil jalur kiri. Wait, bentar lagi sampai. Terlalu maaf teman-teman, ini masih amatir ini. Kurang dalam berbelok, terlalu ngebut ini, maaf. Hati-hati kalau di jalan raya, hati-hati, jangan ngebut, ini sangat berbahaya bagi penumpang, bagi pengendara lain. Nah, ini mobil ini gimana ini? Aduh, lagi nyampe di terminal. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Aduh,
gak jago. Telolet telolet. Mana ini? Nabrak ini. Belum jago. Jadi nggak bisa mengira-ngira. Loh, diminta belok sini. Oh, di sana. Oh, salah beloknya tadi ya teman-teman. Salah belok tadi. Bentar. Oke, sampai teman-teman. Ayo Wonogiri. Waduh, ngebak ini, penumpangnya gak terlihat. Seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Nah, kita dapatkan hadiah 8.000 dan kita bisa menggandakannya dengan cara menonton iklan teman-teman. Ambil bonus ini. Tidak, terima kasih. Tetap aja ada iklannya. Nah, wah, ini tadi nabrak ini. Bagian sini ada kerusakan ini. Tadi nabrak. Wah. Ini kita nanti harus memperbaikannya di bengkel. Kalau di garasi hanya bisa diperbaiki kalau kondisi busnya mencapai, kalau nggak salah, 80% ke bawah. Kalau masih 80 ke atas tidak bisa diservis di garasi. Jadi kita harus menyervisnya di bengkel. Tadi di jalan kalau ada bengkel kita belok masuk bengkel. Nah, di situ baru bisa diperbaiki. Kalau di garasi sendiri, kalau kondisinya masih di atas 80-an kalau nggak salah, itu nggak bisa diservis. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Dan untuk mode-mode yang lain atau tutorial-tutorial yang lain nanti kita lanjut di video yang lain. Kalau video ini ramai ya teman-teman, kita lanjut yang lain. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.